Jadi dimulai pagi tadi kami mengikuti apel serentak nasional. Jadi kita apel dengan Ketua KPU Pak Arief Budiman, dan Pak Arief Budiman pun juga menjalankan apel itu menjadi inspektur upacara di Provinsi Jawa Barat, di KPU Jawa Barat. Kemudian kita mengikuti di KPU Pali, jadi bersama PPK, PPS dan BPDP. Jadi karena mematuhi protokol kesehatan, pencegahan penyebaran COVID-19, jadi dibatasi maksimum 50 orang. Jadi tadi kebetulan Komisioner KPU Pali sudah berbagi di 5 kecamatan. Saya ditemani Pak Ketua bersama PPK Talahubi, PPS, kemudian juga PPDP yang akan turun ke jalan. Jadi berlangsung sejak 7.30 tadi. Jadi kita ikut apel dan juga setelahnya memberikan pengarahan kepada PPDP yang akan turun. Kemudian kita juga ikut memonitoring ya pelaksanaan coklit. Jadi coklit itu di beberapa tempat yang semuanya bisa terpenuhi. Jadi ada sampling. Pertama ikut melakukan coklit di rumah Bapak Sekda Kabupaten Pali. Kemudian itu sebagai perwakilan pemerintah lah untuk Pak Sekda dan juga Camat Palangkaraya. Kemudian juga kita mendatangi Pak Soroy yang ketua NPC itu yang nasional yang disabilitas ya, untuk disabilitas. Kemudian juga kita juga mengadakan kunjungan atau mengikuti coklit untuk yang kaum marginal. Ada 2 mbah suami istri yang memelihara ternak. Kemudian juga ke tokoh masyarakat, ke Pak Karel ya, dan tokoh adat juga Pak siapa tadi? Ke tokoh adat Pak Pasdi. Bu, dengan ini Bu, apa bisa dipastikan seluruhnya warga Pali bisa memilih gitu dengan coklit? Insya Allah ya, jadi insya Allah yang dari data DP4 yang diturunkan sejumlah 148.063 ya Pak Ketua ya, 63 itu data itulah yang dicoklit. Jadi kita datang ke masyarakat, petugas PPDP mencatat, menyamakan nama-nama yang terdaftar di dalam DP4 itu, kemudian disamakan dengan KK yang ada dan juga KTP-nya, kemudian dilihat apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan, mungkin ada yang misalnya anaknya masuk TNI Polri, atau ada juga yang sudah bertambah misalnya pemilih pemula, atau ada yang sudah pensiun dari TNI Polri, kan bisa saja juga pemindahan ke Pali atau juga pindah ke luar daerah. Jadi itu yang kita lihat tadi sudah dilakukan dengan baik oleh PPDP. Mudah-mudahan kita akan nanti prosesnya panjang, nanti akan disampaikan ke PPS, kemudian PPS melakukan diproses di PPS, diinput, kemudian nanti itulah yang akan menjadi data DPS. Tapi itu akan prosesnya panjang dan akan diinformasikan ke masyarakat supaya juga masyarakat bisa mengecek apakah dirinya masih terdaftar atau tidak. Jadi harapan kami ya mudah-mudahan data pemilih di Kabupaten Pali ini lebih baik daripada pemilu nasional sebelumnya. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.